Hai, selamat datang kembali di channel Vodcom. Seperti biasa, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Cerita horor kali ini merupakan bagian ke-8 dari cerita horor sebelumnya yang berjudul Setelah Anakku Meninggal dari thread Wahyu Arianten. Kami sarankan agar kamu bisa mendengarkan semua bagian dari cerita ini sampai dengan bagian ke-9 karena ceritanya cukup menarik serta agar kalian tahu alur ceritanya. Jika kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Sebelum kita mulai ceritanya, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tahu kelanjutan dari cerita ini serta video terbaru lainnya dari Vodcom. Dan kami sarankan juga agar kamu menggunakan headset untuk mendengarkan cerita ini agar kalian bisa mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Setelah itu, seorang laki-laki berlarian tunggang langgang datang dan masuk ke pelataran rumah Bunga Tina. Ia menggedor-gedor pintu rumah Bunga Tina, lalu memanggil nama Bunga Tina dengan suara kencang. Ia mulai heran karena tidak ada jawaban dari dalam. Karena tak sabar, ia berjalan ke samping rumah Bunga Tina, mengecek dari sana. Tapi setelah di sana, ia tidak menemukan siapa-siapa. Sambil menggaruk kepala, ia kembali ke depan rumah. Ini yang punya rumah sebenarnya di mana sih? Tanyanya dalam hati. Kala itu, ada seorang pemuda namanya Wardana yang kebetulan lewat dan mendapati laki-laki mencurigakan di depan rumah Bunga Tina. Ia pun menghampiri dan lantas bertanya, "Ada apa sih, Pak? Bapak sedang mencari siapa?" Tanya Wardana sambil menghampiri laki-laki itu. "Aku ingin bertemu Bunga Tina, Mas. Ada urusan penting," kata laki-laki itu. "Bunga Tina tadi pergi," jawab Wardana. "Apa? Pergi?" tanya laki-laki itu. "Iya, Pak. Tadi saya papasan waktu di jalan," kata Wardana. "Ya sudah, aku tunggu sepulangnya di sini," kata laki-laki itu. "Loh, sebenarnya ada apa, Pak?" Wardana penasaran karena melihat raut wajah laki-laki itu dan perkataannya seperti sedang terjadi masalah. "Bagaimana yang menjelaskannya?" ujar laki-laki itu dengan raut wajah yang sangat bingung. "Saudaraku, Mas, perilakunya aneh. Katanya habis bertemu Guntoro," ucap laki-laki itu. Guntoro yang sudah meninggal, Pak?" tanya Wardana. Lalu laki-laki tersebut mengangguk. Setelah percakapan cukup panjang, barulah Wardana mengetahui jika laki-laki tersebut bernama Pak Lukman. Ia merupakan saudara dari Anwar. "Ya sudah, Pak, saya temani," ucap Wardana kepada Pak Lukman. Mereka berdua di rumah Bunga Tina, menunggu Bunga Tina pulang. Entah serang berapa lama, seorang perempuan tampak dari kejauhan. Ia berjalan sendiri, menenteng tas belanjaan. Jalannya mengarah ke rumah Bunga Tina. Ya, dia adalah Bunga Tina. Pak Lukman yang menyadari kedatangannya pun menyambut tanpa rasa sabar. "Bu, Bunga Tina!" teriak Pak Lukman setelah Bunga Tina semakin dekat. Mendengar itu, lantas Bunga Tina mempercepat langkahnya. "Bagaimana, Pak? Bapak mencari saya?" tanya Bunga Tina dengan nafas ngos-ngosan. "Iya, Bu," kata Pak Lukman. Masuk, Pak," ucap Bunga Tina. Setelah di dalam, Pak Lukman lalu mengatakan hal sebenarnya yang ingin ia sampaikan kepada Bunga Tina, yang merupakan ibu dari Guntoro. "Bu, sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saudara saya mengaku bertemu Guntoro, tapi sekarang tingkahnya jadi aneh, Bu," kata Lukman sambil memperkenalkan diri. Rumahnya yang berada di ujung desa
membuat tak banyak bersosialisasi dengan warga yang lain, terusus dengan Bunga Tina. "Loh, maksud Bapak bagaimana?" tanya Bunga Tina. "Bapak datang ke sini kok tiba-tiba berkata seperti itu?" tambah Bunga Tina. Bunga Tina mulai memperlihatkan wajah kesal. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud begitu. Saudara saya Anwar yang berkata begitu. Saya kesini berharap Ibu Ngatina punya jalan keluar untuk saudara saya, Bu," ujar Pak Lukman. "Bagusnya Ibu ikut saya saja ke rumah, Bu. Ibu lihat sendiri," ujar Pak Lukman agar Bunga Tina mempercayainya. "Saya minta tolong, Bu," pintanya. Singkat cerita, setelah memasukkan beberapa barang bawaannya ke dalam rumah, Bunga Tina bersedia ikut dengan Pak Lukman ke rumahnya untuk melihat kondisi Anwar. "Ya udah, saya ikut, Pak." "Saya juga ikut, Pak," ucap Wardana. Sepertinya ia penasaran. Pak Lukman pun mengiyakan. Mereka bertiga berjalan menuju rumah Anwar. Meski satu desa, tapi jarak antara rumah Bunga Tina ke rumah Anwar terpaut cukup jauh. "Jangan cepat-cepat jalannya, Pak," keluh Bunga Tina. Beberapa menit kemudian, Pak Lukman dan Bunga Tina sampai di kediaman Anwar. Tampak dua kerabatnya menunggu di depan. Kerabatnya tidak lain adalah Joko dan Suntono. "Bunga Tina," sapa Joko dan Suntono. "Mari Bu, masuk, Ibu sudah ditunggu kedatangannya," jawab Suntono. Begitu masuk ke dalam rumah, hujan pertanyaan langsung ditujukan kepada Pak Lukman. "Pak, kemana saja? Sudah ditunggu dari tadi," tanya Suntono kepada Pak Lukman. "Sudahlah, yang penting sudah sampai sekarang." "Anwar gimana? Sudah sadar?" tanya Pak Lukman. "Belum, Pak," jawab Joko. Di dalam rumah ada setidaknya 7 orang yang sedang menunggu dan mengelilingi satu orang untuk sadar. Ya, satu orang itu adalah Anwar. Ia pingsan. Tubuhnya terbaring lemas di atas kasur yang sengaja disiapkan untuknya di ruang tengah. Agar mudah diawasi, begitu kata keluarganya. Beberapa keluarganya sejak tadi duduk di sampingnya, menjaga-jaga apabila Anwar tiba-tiba terbangun dari ketidaksadarannya. "Kenapa?" tanya Bunga Tina. Ia tercekat melihat Anwar yang sedang terbaring dengan wajah pucat. Iya ini bu, yang saya maksud tadi," jawab Pak Lukman. Mendengar itu, Bunga Tina gusar. Ia menggeleng tak percaya dengan perkataan orang-orang di sana tentang keadaan Anwar yang disebabkan oleh arwah anaknya. Bunga Tina marah karena anaknya selalu diberitakan buruk semasa hidupnya, bahkan hingga setelah meninggal oleh banyak orang. "Memangnya Bunga Tina tidak melihat kejadian-kejadian di desa ini, Bu? Banyak yang mengaku diganggu almarhum anaknya Ibu," ucap salah seorang di sana dengan ketus. Bunga Tina mencoba mengelak. Ia menganggap semua cerita itu hanya buatan belaka. Meskipun dalam hatinya, ia pun menyadari jika ia sendiri sempat ditemui oleh mendiang anaknya dalam wujud pocong di rumahnya. Tiba-tiba, di antara ketegangan antara Bunga Tina dengan beberapa orang di sana yang masih belum terpecah, bau yang teramat busuk muncul dan menyengat ke setiap orang yang berada di rumah Anwar. "Bau apa ini?" sentak Bunga Tina. Begitupun dengan yang lainnya. Seorang laki-laki tua muncul dari belakang rumah. Lalu ia mengatakan, "Dia akan datang lagi." Laki-laki tua itu tidak lain adalah Padulo. "Datang? Siapa yang datang?" tanya Bunga Tina kebingungan. Sementara orang-orang lain sudah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Padulo. "Anakmu, Bu," salah seorang di hadapannya menjawab. "Anakku?" "Ya, Guntoro," ucap Padulo. Bunga Tina tercekat. Matanya melotot mendengar perkataan Padulo. Ia semakin marah dengan perkataan Padulo. "Guntoro sudah mati. Kenapa kalian terus-terusan menggunjingkan anakku?" gertak Bunga Tina. Kasih sayang seorang ibu
memang sangat tulus dan nyata. Meski semasa hidupnya banyak membuatnya terluka, tapi dia akan tetap melindungi anaknya semampu apa yang dia bisa. Keadaan saat itu semakin memanas. Bunga Tina semakin tersulut emosinya. Lelah karena merasa terus disudutkan, Bunga Tina berniat pergi dan meninggalkan orang-orang di sana. Paduloh yang berada tidak jauh darinya pun menghalau langkahnya. "Tutup pintu," suruh Paduloh. Anwar yang sejak tadi terbaring tak sadar tiba-tiba menunjukkan perubahannya. Tubuhnya bergerak, lalu terlihat menarik nafas panjang. Anwar sadar!" Orang-orang bersahutan. Anwar sadar dari pingsannya. Ia langsung bangkit dari posisinya dan duduk dengan tegak. Matanya terbelalak, memperhatikan setiap orang yang berada di hadapannya. Rohmah, kakak perempuan Anwar, yang sejak tadi berada di samping Anwar, langsung sigap mengambil segelas air putih di dekatnya dan hendak diminumkan kepada Anwar. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Rohmah dan semua orang terkejut. Pasalnya, Anwar menyambar segelas air yang diangkat Rohmah untuk diminumkan kepadanya. "Wah!" teriak Anwar sambil menyampar air saat berada di depan mulutnya. Gelasnya pun terlempar hingga pecah. Sementara Rohmah, ia terkejut melihat tingkah Anwar yang tiba-tiba berontak. "Bagaimana ini?" tanya orang-orang kepada Paduloh. Bunga Tina terlihat bungkam. Ia bingung harus bersikap apa saat melihat Anwar. Ia tampak keheranan dengan apa yang dilihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? "Bunga Tina, duduklah," suruh Paduloh. Bunga Tina masih terdiam, hanya melakukan yang diperintahkan Paduloh. Tangan Paduloh bergerak ke arah kepala Anwar, seakan sedang memasukkan atau menetralisir apa yang ada dalam tubuh Anwar. "Pak, Bapak ngapain?" tanya Rohmah. Setelah hal itu, Anwar mendadak menjadi diam. Kepalanya menunduk dan nafasnya terengah-engah. Anwar semakin memperlihatkan perbedaan pada dirinya. Pelan-pelan, kedua tangan Anwar bergerak, lalu melipatnya tepat di depan dada, persis yang ia alami sebelumnya. "Pak, itu," celetuk Suntono dari dekat pintu saat melihat Anwar. Sementara Bunga Tina terus terdiam dan melihat Anwar dengan wajah tegang. Orang-orang yang berada di sekeliling Anwar pun demikian. Mereka mulai panik. "Badan dan kakinya tetap dipegang ya," perintah Paduloh. Tapi orang-orang terlihat takut untuk menjalankan perintah dari Paduloh. "Mas Suntono, Mas Joko, kesini," panggil Paduloh pada Suntono dan Joko setelah melihat respon orang-orang yang terlihat takut. Suntono dan Joko pun mendekat ke arah Paduloh. "Ini pegangi badan dan kakinya," perintah Paduloh. Suntono dan Joko pun langsung melakukannya tanpa berpikir, karena hal ini sudah pernah mereka lakukan kemarin. "Kalau ada apa-apa, kalian tetap di sini, jangan ada yang pergi," ujar Paduloh. Setelah semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan Paduloh, Paduloh kembali beralih kepada Anwar dan fokus menanganinya. Mulutnya mulai merapalkan doa-doa. Tak berselang lama, Anwar menunjukkan reaksinya. Tubuhnya bergetar. Joko dan Suntono mencoba menggoyang-goyangkan badannya, tapi Anwar bergeming. Saat Suntono menepuk-nepuk pipi Anwar, ia merasakan kulit dingin yang membuatnya semakin khawatir. Namun tiba-tiba, Suntono melihat Anwar seperti sedang berusaha berbicara. Bu, ucap Anwar sambil sedikit memiringkan kepalanya ke arah tempat Bunga Tina duduk. "Bu, ini aku." Mendengar hal itu, Bunga Tina tersentak dari duduknya. Semua mata orang-orang di situ pun menatap ke arah Bunga Tina. "Aku siapa?" gertak Bunga Tina pada Anwar.
Ia bingung apa maksud dari ucapan Anwar kepadanya. Apa mungkin Anwar benar-benar kerasukan arwah Guntoro? Guntoro anakmu, tukas sosok yang berada dalam tubuh Anwar. Seketika, orang-orang yang sejak awal berada mengelilingi Anwar perlahan mundur dan menjauh, karena yang berada di depan mereka sekarang bukanlah Anwar, melainkan arwah Guntoro yang telah lama menebar teror. Bunga Tina semakin bingung dengan perkataan yang muncul dari mulut Anwar. Ia bingung harus mempercayainya atau tidak. "Kamu hendak menyampaikan apa?" kata Paduloh. Sesaat setelah Paduloh melayangkan pertanyaan itu, sosok arwah Guntoro yang hampir membuatnya celaka, entah mengapa berubah 180 derajat ketika ada ibunya di dekatnya. Ia mendadak menangis. Suara tangisannya terdengar pilu keluar dari dalam mulutnya. Walaupun kepalanya menunduk, tapi masih ketara dilihat jika ekspresinya sangat sedih. Melihat dan mendengar itu, Bunga Tina bangun dari duduknya, lalu mendekat ke tempat Anwar. Bunga Tina melihat Paduloh dengan wajah yang bingung, lalu menatap ke arah Anwar. Rasa bingung dan takut berkecamuk di dalam dirinya. Bahkan mulutnya pun tak sanggup mengatakan apa-apa. "Ini ibumu di sini. Bicara saja apa yang ingin kamu sampaikan," ucap Paduloh. "Bu, ampuni aku. Maafkan aku untuk semua kesalahan-kesalahan yang telah aku perbuat semasa aku hidup. Aku tidak becus menjadi anakmu. Aku tidak pernah mengikuti perkataan ibu. Aku menyesal, Bu." Bunga Tina menelan ludah. Guntoro," ucap Bunga Tina lirih memanggil nama anaknya. "Bu, aku masih ingin hidup denganmu. Aku menjadi seperti ini karena niat jelek seseorang kepadaku. Aku ditumbalkannya, Bu," ujar Anwar yang di dalamnya bersemayam arwah Guntoro. Ia mengatakan dengan suara sedih dan menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. "Apa maksudmu? Apa maksudmu? Siapa yang menumbalkanmu?" ucap Paduloh. Perkataan arwah Guntoro yang keluar dari mulut Anwar semakin membuat orang-orang bingung, khususnya Bunga Tina dan Paduloh yang ingin memecah masalah ini. "Bunga Tina, bicaralah," suruh Paduloh. "Bicara apa, Pak?" jawab Bunga Tina yang merasa takut. "Guntoro, anakku," ucap Bunga Tina dengan suara pelan. Mendengar itu, suara tangis yang keluar dari mulut Anwar semakin pecah. Ia merengek bagai anak kecil yang menyesali perbuatannya kepada orang tuanya. "Siapa yang membuatmu begini?" tanya Bunga Tina. "Aku gak berani menyebutnya, Bu," ucap arwah Guntoro. Sosok yang terkenal menyeramkan oleh warga desa kini menjadi sosok yang lemah saat berada di hadapan ibunya sendiri. "Tolong aku, Bu." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Anwar membuka mata dan tangannya normal kembali. Setelahnya ia jatuh tersungkur dengan kondisi lemas. Kesadarannya pun kembali. "Paduloh, Guntoro, Pak," ucapnya saat baru saja membuka mata dengan nafas yang terengah-engah, membuat orang-orang melihatnya bingung. Rohmah mencoba menenangkan Anwar dengan menepuk-nepuk pundaknya. "Tenang dulu, War," ucap Rohmah. "Guntoro kenapa, Mas?" tanya Bunga Tina dengan wajah cemas. "Aku gak tahu bagaimana asalnya aku bisa tahu, tapi Guntoro minta didoakan oleh kita semuanya sebagai warga desa, Bu, agar arwahnya tenang," kata Anwar. "Apa doaku setiap hari masih kurang?" tanya Bunga Tina.
Gak ada salahnya kita melakukan apa yang dikatakan Anwar, Bu, ucap Padulo. Semua orang mengangguk mendengarkan ucapan Padulo, karena menurut mereka, jika itu akan membuat desa mereka aman, maka akan mereka lakukan dan akan mereka usahakan. Kejadian itu membuat orang-orang di sana, khususnya Padulo dan Bunga Tina, merasa mendapatkan sebuah pesan dari teka-teki yang selama ini mereka pertanyakan. Mas Suntono, Mas Joko, ayo kita ke rumah petinggi. Kalau bisa Bunga Tina juga, tambah Padulo. Setelah memastikan semuanya akan aman, Padulo dengan Suntono dan Joko serta Bunga Tina langsung menuju rumah petinggi desa Gelagah. Mereka pergi ke sana untuk menyampaikan apa yang baru saja terjadi pada Anwar dan menyampaikan rencana yang akan dilakukannya. Beruntung karena waktu sudah hampir sore, petinggi sudah ada di rumahnya. Assalamualaikum Pak, seru Suntono. Tidak lama, petinggi keluar rumah. Dia agak terkejut melihat kedatangan mereka yang tanpa memberi kabar sebelumnya. Masuk. Ada apa Sun? Kok tiba-tiba sampai di rumahku? Tanya petinggi terlebih dahulu kepada Suntono. Padulo, ucap Suntono. Padulo mulai menjelaskan jika kedatangannya masih bersangkutan dengan teror Pocong Guntoro. Padulo menjelaskan kronologi setelah ia bersama dengan Suntono, Anwar dan Joko keluar dari rumah petinggi kemarin hingga kejadian siang tadi di rumah Anwar. Menanggapi perkataan Padulo, petinggi juga menceritakan jika tadi ada warga yang datang ke balai desa melaporkan jika ada warga yang hampir celaka karena diganggu oleh Pocong Guntoro. Petinggi tidak habis pikir jika akan sampai seperti ini. Lalu kita harus bagaimana, Pak? Aku tidak paham jika masalahnya bakal jadi seperti ini, ujar petinggi kepada Padulo. Padulo kemudian memberikan saran agar desa menggelar sebuah pengajian dengan skala besar di desa Gelagah, dan digelar di tengah desa, dan salah satunya digelar di makam Guntoro. Setuju, Bu? Tanya Padulo kepada Bunga Tina yang dari tadi hanya terdiam. Bunga Tina mengangguk. Menurutnya, jika cara ini adalah yang terbaik untuknya dan anaknya, terutama untuk seluruh warga desa. Apa warga-warga mau melakukannya? Tanya Bunga Tina. Biar aku yang buat pengumumannya, Bu. Insya Allah warga-warga tidak akan keberatan. Ini juga untuk keamanan desa, tutur petinggi. Lalu kapan, Pak? Tanya petinggi. Kamis minggu depan, jawab Padulo. Malam Jumat. Padulo mengangguk. Yang di desa mau digelar di mana? Di depan rumah saja, di halamanku luas, tugas petinggi. Pertemuan Padulo, Joko, Suntono, dan petinggi terjadi hari Minggu. Artinya masih ada 4 hari untuk mengumumkan kepada warga jika malam Jumat besok akan diadakan pengajian besar untuk keamanan desa.